Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di pertemuan mata kuliah evaluasi sumber daya alam di pertemuan minggu keempat. Alhamdulillah pada pertemuan minggu keempat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan kuliah online dengan materi melanjutkan bahasan-bahasan di minggu sebelumnya, yaitu kita sudah mulai masuk ke teknis pembuatan peta satuan lahan. Dan setelah kuliah ini berlangsung, saya harapkan teman-teman sudah bisa nanti membuat peta satuan lahan dari wilayah dan juga data yang telah teman-teman kumpulkan sebelumnya, sehingga di 2 minggu ke depan insya Allah nanti peta satuan lahan ini bisa jadi dan bisa digunakan untuk kajian selanjutnya, yaitu untuk evaluasi lahannya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja di materinya. Kemarin sedikit mengulang tentang satuan pemetaan lahannya. Jadi ketika kita ingin melakukan pemetaan satuan lahan, apa yang dipetakan? Yang dipetakan adalah berupa satuan lahan. Nah, pengertiannya apa satuan lahan? Sedikit mengulang kemarin, yaitu satuan lahan itu merupakan suatu wilayah dari lahan yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik yang khas, yang dapat ditentukan batasnya pada peta-peta. Sehingga yang dinamakan satuan lahan itu merupakan suatu peta atau suatu luasan lahan untuk suatu ruang lahan yang di situ dia memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Jadi antara lahan A dan lahan B itu pasti memiliki ciri yang berbeda. Tapi kalau sama-sama lahan A, namanya sama-sama lahan A, itu pasti memiliki ciri yang sama. Tapi kalau lahan A dengan B pasti jelas berbeda. Sehingga lahan itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristiknya yang sama. Nah, kemudian ketika kita berbicara land unit atau satuan lahan, kemarin di pertemuan di minggu kedua itu sudah saya sampaikan. Jadi satuan lahan itu terdiri dari 7 komponen lahan. 7 komponennya apa saja? Kita coba mengingat-ingat. Pertama itu ada geologi, ada geomorfologi, ada atmosfer, ada hidrologi, ada tanah, ada biosfer, dan juga aktivitas manusia. Jadi ada 7 komponen lahan. Ketika kita berbicara lahan, berarti kita berbicara 7 komponen tersebut. Baik itu kondisi geologinya, baik itu kondisi geomorfologinya, baik itu kondisi atmosfernya, baik itu kondisi hidrologinya, baik itu kondisi tanahnya, baik itu kondisi biosfernya, baik itu kondisi aktivitas manusia. Jadi ke-7 komponen lahan ini merupakan bagian dari apa yang dinamakan lahan. Sehingga ketika kita ingin memetakan satuan lahan yang wujudnya itu di dalam lahan itu ada 7 komponen ini, maka ke-7 komponen ini kita harus petakan semua. Kita harus ikutkan dalam pemetaan atau pembuatan satuan lahan. Kenapa ya? Karena komponen lahan ini adalah 7 ini, sehingga semua 7 ini harus masuk, harus kita ikut sertakan dalam pemetaan. Nah, terus bagaimana cara memetakannya? Oke, kita akan mulai satu persatu. Geologi, kira-kira kondisi geologi itu dapat dipetakan dari mana? Kondisi geologi bisa dipetakan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan peta litologi. Peta litologi atau peta geologi. Teman-teman mungkin sudah sering melihat peta geologi ya. Bagi yang belum, mungkin nanti segera bisa cari download atau mungkin nanti ke lab ya, kalau sudah kondisi memungkinkan, atau mungkin yang rumahnya dekat Solo itu bisa mampir ke lab sebentar melihat peta geologi itu bentuknya seperti apa, atau dicari di internet itu sudah banyak apa yang dinamakan peta geologi. Sumbernya dari mana peta geologi nanti kita akan bahas. Pertama peta geologi ya. Jadi di peta geologi itu teman-teman bisa ketahui, oh ternyata litologi dari wilayah ini seperti ini, kondisi batuannya itu seperti ini, jenis batuannya yang ada di suatu tempat itu seperti ini. Itu adalah kondisi geologi. Kemudian geomorfologi dapatkan dari mana? Dapatkan dari peta geomorfologi. Peta geomorfologi itu dapatkan dari apa? Dari yang pertama yaitu bisa landform map atau peta bentuk lahan, dan yang kedua yaitu peta kelerengan atau slope map. Jadi ketika kita pengen mengekstrak data geomorfologi di suatu wilayah, kita harus punya namanya peta geomorfologi atau peta bentuk lahan dan juga peta lereng.
kedua sumber ini. Ambilnya dari mana? Dari pengolahan. Nanti saya jelaskan juga. Kemudian atmosfer. Atmosfer kira-kira dengan menggunakan apa? Atmosfer kalau untuk yang kaitannya dengan lahan, kita bisa petakan dengan menggunakan peta curah hujan. Kenapa yang diambil hanya curah hujan? Karena curah hujan itu merupakan salah satu komponen iklim yang paling berpengaruh atau paling penting terhadap kehidupan yang ada di atas permukaan bumi. Selain suhu ya, sehingga rainfall map atau peta curah hujan ini dipilih dalam kajian satuan lahan. Kenapa dipilih? Karena ya rainfall map ini merupakan salah satu komponen iklim yang bisa dipetakan, bisa ditentukan keruangannya. Kalau komponen yang lain seperti kelembaban, kemudian seperti kecepatan angin itu susah sekali untuk dibuat peta keruangannya atau peta dalam bentuk sebaran spasialnya. Tetapi kalau rainfall map bisa dengan bisa diketahui sebaran spasialnya. Caranya bagaimana nanti saya jelaskan. Kemudian hidrologi dengan menggunakan apa? Hidrologi dengan menggunakan kondisi hidrologi bisa menggunakan peta, bisa diwakili atau terwakili oleh peta curah hujan dan juga peta bentuk lahan. Kenapa kok tidak menggunakan peta sendiri? Karena kondisi hidrologi yang dimaksud di sini merupakan kondisi hidrologi di atas permukaan. Hidrologi atau air itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari curah hujan. Sehingga ketika kita memetakan curah hujan, secara tidak langsung kita sudah memetakan kondisi hidrologi di suatu tempat atau suatu wilayah. Nah, kemudian peta bentuk lahan digunakan untuk apa? Kalau peta bentuk lahan digunakan untuk menentukan apakah ini bentuk lahannya fluvial, apakah ini bentuk lahannya ada aliran sungainya. Terus ketika ada aliran sungainya dia masuk bentuk lahan apa? Apakah gosong sungai, apakah tanggul sungai, apakah bentukan yang lain, kan itu kondisi hidrologi. Kemudian tanah didapatkan dari mana? Dapatkan dari peta tanah atau soil map. Peta tanah, teman-teman mungkin sudah sering melihat peta tanah ya. Ada kalau sistemnya klasifikasinya perusahaan tanah ada Regosol, Grumosol, Latosol dan seterusnya. Kalau sistemnya USDA ada Tipik UD Pesamen, kemudian ada Pesamen, ada ordonya Entisol, Inseptisol dan seterusnya. Kemudian parameter selanjutnya atau komponen selanjutnya yaitu biosfer dan juga aktivitas manusia. Kira-kira dapatkan dari mana biosfer dan aktivitas manusia? Biosfer dan aktivitas manusia ini didapatkan dari land use map atau peta penggunaan lahan. Peta penggunaan teman-teman kelihatan semua. Kenapa peta penggunaan lahan yang digunakan? Ya karena peta penggunaan itu menggambarkan bagaimana aktivitas manusia dan juga bagaimana aktivitas hewan dan tumbuhan di dalamnya. Oh, di situ ada sawah, berarti karakteristik biosfernya khas, karakteristik manusianya juga khas. Oh, di situ ada perkebunan salak. Oh, berarti di situ ada biosfernya khas, yaitu buah salak. Perkebunan salak pasti memiliki fauna yang khas. Apa nanti di perkebunan salak? Kemudian perkebunan salak merupakan bentuk dari aktivitas manusia, sehingga bisa sudah terwakilkan dengan menggunakan peta penggunaan lahan. Tidak perlu teman-teman memetakan aktivitas manusia, interaksi manusia tidak perlu. Tidak perlu memetakan sebaran hewan, sebaran tumbuhan tidak perlu, tapi cukup dengan menggunakan peta penggunaan lahan atau land use map. Sehingga ketika teman-teman membuat satuan pemetaan lahan, walaupun terdiri dari 7 komponen lahan, tetapi peta yang digunakan itu cukup 6 saja, yaitu peta litologi atau peta geologi, peta bentuk lahan, peta lereng, peta curah hujan, peta tanah, dan juga peta penggunaan lahan. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah memiliki 6 peta ini, maka sudah bisa membuat yang namanya satuan lahan atau peta satuan lahan, karena sudah mewakili 7 karakteristik lahan tersebut. Sehingga kemarin di tugas sebelumnya ketika pengumpulan data aset, teman-teman saya minta untuk mengumpulkan apa? Mengumpulkan data peta geologi. Kemudian saya suruh mencari data DEM. Kemudian saya suruh mencari data curah hujan, lokasi pengamatan curah hujan. Kemudian saya suruh cari data peta tanah, saya suruh cari peta penggunaan lahan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat ini namanya satuan lahan ini.
Nah, kemudian kita masuk satu persatu, bagaimana cara mencarinya. Nah, pertama kita mulai dulu dari yang namanya peta litologi atau peta geologi. Peta litologi atau peta geologi itu yang membuat, kalau teman-teman coba buka nanti peta geologi yang dalam bentuk hard copy, yang membuat peta geologi itu instansinya adalah Badan Geologi Bandung. Nah, ini kenapa saya tekankan di sini, karena banyak sekali teman-teman di geografi, terutama geografi UMS ya, ketika saya waktu skripsi ataupun waktu seminar proposal, saya tanya, dituliskan data yang digunakan adalah peta geologi. Saya tanyakan bagaimana cara mengumpulkannya, sumbernya dari mana. Mereka pasti bingung, menjawabnya pasti dari BIG, dari Bapeda, dari apa. Padahal yang membuat peta geologi bukan BIG, bukan Bapeda setempat atau mungkin kecamatan atau apa, bukan, tapi yang membuat adalah Badan Geologi Bandung di bawah Kementerian ESDM. Walaupun mungkin peta geologi, data geologi SHP sebenarnya sekarang sudah banyak tersebar di internet, mungkin sudah diupload di Geoportal karena sekarang kebijakannya One Map Policy, tetapi yang membuat peta geologi itu tetap Badan Geologi Bandung. Sehingga ketika teman-teman ingin merujuk atau menerangkan sumber data dari peta geologi, ya tuliskan Badan Geologi Bandung, jangan tuliskan BIG, jangan tuliskan Bapeda, tapi ya dari sumber aslinya, sumber awalnya dari pembuatan peta geologi itu siapa. Karena peta geologi ini termasuk peta dasar, bukan peta tematik, sehingga pasti sudah ada yang membuatnya. Nah, kemudian untuk sebagai unsur referensi teman-teman, peta geologi yang sudah ada sekarang, yang sudah dipetakan di seluruh Indonesia itu skalanya 1:100.000, itu sudah tersedia di seluruh Indonesia data peta geologi. Ada yang 1:50.000 dirilis baru tahun 2017-an, tapi belum semua wilayah, hanya ada beberapa yang paling detail terutama di daerah Jawa. Belum semua wilayah tercakup, sehingga kalau teman-teman cari skala 1:50.000 mungkin hanya ada beberapa wilayah saja. Kalau 100.000 itu sudah semua wilayah di Indonesia tercakup. Nah, bentuknya seperti apa peta geologi ya? Peta geologi itu bentuknya seperti ini, yang hardcovernya. Ini saya scankan, walaupun kecil ya nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa lihat yang versi besarnya. Dicari saja di internet, sudah banyak yang mengupload. Nah, di sini tuh memuat informasi yang sangat lengkap. Di sini ada badan petanya yang memuat informasi litologi atau kondisi batuannya. Di sini berupa bentuknya masih formasi, karena apa, skalanya masih 1:100.000. Formasi itu apa maksudnya? Formasi itu merupakan kumpulan batuan-batuan yang dia terendapkan di lingkungan pengendapan yang sama dalam waktu yang bersamaan juga. Sehingga ketika teman-teman membaca formasi, contohnya sini formasi Kaliwungu. Di Kaliwungu tersusun atas beberapa batuan, ada batu lempung, ada batu pasir tufam, ada kolong merat, ada batu pasir gampingan. Sehingga yang dinamakan formasi itu merupakan komposisi atau kumpulan dari berbagai batuan yang memiliki lingkungan pengendapan sama dan dengan waktu yang hampir bersamaan rendahannya, sehingga dikelompokkan menjadi satu, dinamakan formasi batuan. Itu di skala 1:100.000. Tapi nanti di skala yang lebih detail itu seharusnya sudah keluar nama jenis batuannya dalam satu lokasi. Nah, di situ ada memuat banyak unsur ya, ada litologi, ada stratigrafi, ada umur batuan. Jadi antar formasi ini umurnya yang paling tua siapa, yang paling muda siapa bisa ketahuan. Kemudian di situ ada profil penampang melintang dari kondisi batuannya, ini juga profilnya dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini data geologi untuk kebutuhan pembuatan satuan lahan bisa kita ekstrak dari sini. Dan versi SHP-nya pun ini sudah banyak tersebar di internet. Coba teman-teman cari saja SHP peta geologi ya, nanti sudah banyak yang mengupload di situ secara free ataupun gratis. Tapi yang perlu teman-teman ingat, walaupun teman-teman mengambil dari sumber internet, tapi tetap harus tahu sumber asal muasalnya yang membuat, yaitu Badan Geologi Bandung. Sehingga ketika ditanya sumber data aslinya itu teman-teman tahu. Dan ketika teman-teman menuliskan di peta, ketika menggunakan peta geologi, walaupun teman-teman tuh download peta geologi di entah website apa, tapi jangan ketika memasukkan di peta
tulisan sumber peta itu jangan masukkan websitenya, tapi masukkanlah sumber aslinya, yaitu apa adanya Badan Geologi Bandung, seperti itu. Walaupun mendapatkannya dari instansi apa, tapi tetap sebutkan instansi pembuat awalnya. Kemudian yang kedua yaitu land format. Land format itu bisa dicari atau peta geomorfologi itu bisa dibuat sendiri. Jadi teman-teman tinggal menggunakan peta morfologi atau peta kelerengan, nanti bisa diekstrak sendiri sehingga membuat yang namanya peta geomorfologi. Nah, peta geomorfologi itu contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah diajari dulu di geomorfologi dasar dan juga survei pemetaan geomorfologi ya. Jadi di situ ada kondisi geomorfologi, itu ada aliran lava, dataran banjir, dataran berbukit kecil, dan vulkanik, lereng lahar kalau dicontoh di gambar ini. Jadi ini adalah satuan bentuk lahan atau satuan geomorfologi atau bentuk lahan, sehingga ini nanti bisa digunakan untuk kajian dalam satuan lahan. Bagaimana cara membuatnya? Coba teman-teman buka lagi referensi ciri-ciri khas dari, teman-teman tentukan dulu bentuk lahan di wilayah yang teman-teman akan kaji. Apakah dia ada 10 bentuk lahan genetik ya, yaitu ada vulkanik, fluvial, kemudian ada solusional, ada geodasional, ada marin, ada struktural, ada eolin, ada organik, ada antropogenik, dan yang satu lagi yaitu glasial. Nah, coba teman-teman lihat di wilayahnya itu kira-kira bentuk lahan secara genetiknya apa. Oh, ini vulkanik, berarti terus buka yang vulkanik. Di vulkanik itu ada apa saja satuan bentuk lahannya? Oh, ada mungkin kepundan, ada lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, kemudian dataran kaki, kemudian ada dataran fluvio vulkan dan seterusnya. Nanti dilihat ciri-cirinya apa tiap itu, sehingga nanti bisa didelineasi. Oh, ternyata wilayahnya fluvial, berarti kan nanti ada tanggul sungai, ada gosong sungai, ada rawa belakang, ada dataran aluvial, kemudian ada danau tapal kuda dan seterusnya, dataran banjir dan seterusnya. Itu kan nanti bisa dilihat ciri khasnya, sehingga nanti bisa dipetakan dengan bantuan peta morfologi atau peta lereng. Kemudian yang ketiga yaitu slope map. Nah, slope map itu bisa menggunakan apa? Diekstrak dari apa? Dengan analisis slope dari ArcGIS. Nah, analisis slope ini teman-teman tinggal cari saja di ArcGIS analisis slope dengan data dasar apa? Dengan data dasar berupa data DEM atau DTM atau peta topografi atau kontur peta RBI. Nah, kemarin makanya teman-teman saya suruh cari data DEM karena fungsinya untuk ini. Nah, data DEM itu bisa diambil dari apa? Kalau yang versi gratis itu ada dapat dari citra SRTM, Citra Aster atau Demnas. Jadi ada 3 website ini yang menyediakan sumber data DEM secara gratis, yaitu Citra SRTM. Citra SRTM itu dari USGS, ketelitiannya 30-60 meter resolusi spasialnya. Kalau Aster itu resolusi spasialnya 30 meter. Kalau Demnas itu 15 meter. Makanya kenapa kemarin saya teman-teman suruh minta download Demnas, karena Demnas ini ketelitiannya bisa mencapai 15 meter, sehingga cenderung lebih detail dibandingkan dengan Citra SRTM ataupun Aster. Nah, sehingga nanti ketika untuk membuat peta lereng dengan analisis slope atau membuat peta geomorfologi dengan bantuan slope ini, teman-teman bisa mendapatkan resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan Citra Aster atau USGS. Ataupun bisa diturunkan dari peta topografi, dari kontur, dari data kontur dibuat DEM dulu, baru nanti dibuat analisis slope-nya. Bisa seperti itu. Nah, pembentukan analisis slope sangat mudah sekali ya di ArcGIS. Ini saya coba tampilkan di ArcGIS. Oke, ini saya tampilkan tampilan di ArcGIS ya. Ini ada satu contoh data DEM. Jadi kalau teman-teman nanti coba download data DEM itu pasti di sini akan bentuknya itu hitam putih seperti ini ketika ditampilkan di ArcGIS pertama kali. Dan di situ tuh biasanya nanti skalanya yang paling rendah itu dia yang memiliki ketinggian yang paling rendah, kemudian yang berwarna terang itu yang memiliki ketinggian paling tinggi.
Ini adalah data DEM, Digital Elevation Model atau Digital Terrain Model, bisa saja. Kemudian bagaimana cara teman-teman untuk membuat slope? Nah, dengan data, kalau datanya itu berupa DEM, itu teman-teman tinggal langsung saja cari di search samping ini. Jika sudah menggunakan AD10 ke atas ya. Ini kebetulan yang saya gunakan AD10.6, tapi sama di AD10 semua sama. Tapi kalau yang pakai 93 itu mungkin masih harus dicari secara manual di Arc Toolbox. Nah, kalau di sini tinggal cari di search saja, terus klik slope. Tinggal klik slope, nanti pilih yang slope 3D analysis. Nah, tinggal pilih slope 3D analysis, nanti akan keluar perintah seperti ini. Jadi di situ ada nanti input rasternya. Input rasternya teman-teman tinggal pilih yang akan teman-teman buat slope-nya, dibuat lerengnya, yaitu DEM. Ini agak lama karena dia membaca dulu. Untuk kasus di tempat saya, yaitu saya gunakan DEMTIF ini, sehingga yang saya pilih adalah DEMTIF. Kemudian teman-teman ada di bawahnya output raster. Output raster itu tempat penyimpanannya mau disimpan di mana, bisa dipilih teman-teman di folder ini. Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, sudah familiar dengan hard disk, bisa dipilih disimpan di mana. Nah, kemudian output measurementnya ini teman-teman bisa pilih apakah degree atau yang persen. Nah, saya sarankan kalau untuk analisis di satuan lahan gunakanlah yang persen rise, karena beberapa klasifikasi morfologi yang dia masuk datar, bergelombang ataupun bergunung itu menggunakan persen satuannya. Oke, persen. Kemudian metodenya pilih saja yang planar. Nah, tinggal nanti dipilih, tinggal di OK. Nah, nanti akan berlangsung membaca sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya peta slope atau kemiringan. Nah, contoh hasil slope, coba ini saya bukakan, ada nggak ya? Contoh hasil analisis slope. Nah, nanti hasilnya analisis slope ini ketika sudah di layout akan muncul seperti ini. Jadi ini hasil analisis slope dari data DEM, nanti akan ketahuan, oh ini lerengnya yang berwarna hijau itu berapa. Berarti ini yang 0%, kemudian yang kuning itu dia masuk bergelombang, jadi masuk 20%, yang merah ini bergunung 50% dan seterusnya. Nanti hasilnya akan seperti ini, hasil dari analisis slope. Tapi memang nanti di hasil analisis slope itu akan muncul yang bintik-bintik kecil-kecil seperti ini ya. Saya sarankan untuk teman-teman tuh bisa mengeneralisasi ya, karena kalau yang kecil-kecil ini dimasukkan nanti akan membuat dalam membuat peta satuan lahan itu akan sangat kesusahan. Dan nanti ini datanya masih dalam bentuk raster. Sementara nanti ketika teman-teman ingin mengolah datanya harus diubah dulu ke vektor. Nanti tinggal convert to vektor aja. Jadi convert raster to vektor itu nanti bisa langsung jadi. Nah, itu kira-kira untuk cara membuat slope. Jadi sangat mudah sekali, tinggal hanya mungkin butuh waktu 5 menit jika laptopnya itu laptop yang spesifikasinya tinggi, ya bisa lebih cepat lagi mungkin. Dan saya sarankan ketika memotong atau menganalisis slope ini, colong dipotong DEM-nya cukup di wilayahnya saja. Jadi jangan terlalu lebar, terlalu luas, karena akan memperberat kerja laptopnya. Kalau hanya dipotong di wilayahnya saja, misalkan di wilayah Kabupaten Solo, ya potonglah wilayah Solo saja, karena akan lebih mengentengkan isi laptop ini, sehingga akan lebih cepat prosesnya dibandingkan kalau teman-teman mengekstrak ke semua blok yang teman-teman download. Oke, kembali lagi di sumber data ya. Jadi nanti hasil analisis slope itu akan seperti ini ya, contoh petanya. Jadi di situ ada kelas kemiringan lerengnya. Ini saya kelaskan berdasarkan kelasnya Van Zwiedam. Teman-teman nanti mungkin bisa lihat klasifikasi lereng berdasarkan Van Zwiedam. 0 sampai 8 itu masuk datar, 8-15 itu berombak, 15-30 bergelombang, 30-45
bukit lebih baik 45 bergunung. Nah, itu klasifikasinya si Van Suydam. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, hasil analisis slope. Ini sangat mudah sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu peta rainfall map atau peta curah hujan. Nah, bagaimana cara membuat peta curah hujan dalam bentuk spasial? Makanya kemarin saya sarankan untuk mencari data data titik pengamatan lokasi curah hujan. Kenapa harus pakai titik pengamatan? Karena nanti kita akan plotkan titik stasiun hujan itu di peta. Kalau kemarin yang masih mencarinya menggunakan data BPS, silahkan untuk mencari lagi. Karena kenapa? Karena data BPS itu kita tidak tahu di mana letak lokasi stasiun hujannya. Padahal ketika kita ingin membuat data satuan lahan, kita harus tahu letak lokasi titik pengamatan stasiun hujannya. Sehingga ini teman-teman colong bisa coba cari lagi datanya atau download datanya. Nah, nanti download datanya sehingga nanti bisa digunakan untuk membuat hujan wilayah. Nah, mungkin teman-teman sudah di mata kuliah hidrometeorologi sudah mendapat tentang hujan wilayah ya. Nah, hujan wilayah itu bisa dicari dengan metode isohyet dan juga metode polygon descent. Dua-duanya bisa digunakan atau langsung dicari dengan menggunakan ArcGIS. Kalau ArcGIS, kalau metode isohyet itu dengan cara dari data titik pengamatan hujan, kemudian dilakukan analisis geostatistik yaitu dengan kriging. Setelah ketemu kriging, kemudian dibuat konturnya, nanti ketemu kontur yang namanya peta isohyet. Kalau polygon descent tinggal dari titik pengamatan stasiun hujan yang ada banyak di sekitaran lokasi wilayah kajian, baru kemudian nanti di analisis dengan menggunakan Thyssen polygon. Jadi nanti di ArcGIS itu Thyssen polygon. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan datanya? Data yang digunakan itu merupakan data curah hujan bulanan. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember itu harus tersedia. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan seterusnya sampai Desember. Dan itu merupakan 10 tahun ke belakang. Jadi misalkan sekarang 2020, anggaplah 2020 belum tersedia datanya lengkap ya, berarti pakai 2019. Berarti 2019 diturut ke 10 tahun ke belakang, berarti 2009. Jadi data yang seharusnya teman-teman kumpulkan adalah data-data dari curah hujan bulanan dari 2009 sampai 2019. Pada beberapa stasiun hujan. Kenapa pada beberapa stasiun hujan? Karena biar bisa dibuat hujan wilayahnya. Sehingga nanti bisa ketahuan secara spasial curah hujannya di wilayah yang dikaji itu seperti apa. Nah, downloadnya di mana? Downloadnya bisa teman-teman buka websitenya di BMKG Online atau ketika BMKG Online tidak tersedia datanya, misalkan ketika dicek, lokasinya kok jauh sekali dari wilayah kejar saya ya, nanti teman-teman bisa buka yang di website ini. https://power.lac.nasa.gov/data access viewer dan seterusnya. Nah, nanti tampilannya kira-kira akan seperti ini. Saya tampilkan dulu. Nah, nanti kalau teman-teman kesulitan untuk mengakses data dari BMKG Online, teman-teman nanti bisa buka saja tadi yang saya berikan linknya. Tinggal nanti teman-teman buka website kan tampil seperti ini. Teman-teman nanti tinggal membuat akun di sini, terus teman-teman bisa download data di sini. Nah, ini adalah merupakan web yang dikembangkan oleh NASA, dan dia justru malah bisa menghasilkan data bulanan karena dia merupakan hasil ekstraksi dari beberapa citra yang digunakan oleh NASA. Ada yang yaitu menggunakan citra MODIS dan seterusnya, sehingga nanti diolah oleh si NASA ini sehingga nanti sudah keluar dalam bentuk data pengamatan iklim. Nah, mungkin ini juga bisa untuk referensi teman-teman ketika nanti di skripsi ataupun di penelitian itu membutuhkan data-data yang kaitannya dengan iklim. Jika nanti kesusahan untuk mengakses data di BMKG yang terlalu tertutup ya, teman-teman bisa cari di website ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pertama teman-teman bisa lihat di samping kiri ini ada beberapa tampilan.
Pertama teman-teman ketika ingin mencari data, set dulu kira-kira digunakan untuk apa. Apakah untuk kajian renewable energy atau energi terbarukan, apakah untuk kajian sustainable building atau bangunan yang berkelanjutan atau yang agroklimat. Saya sarankan kalau kajian-kajian seperti satuan lahan, pilih yang agroklimat. Kemudian teman-teman pilih di sini variasi temporalnya mau dibuat apa? Apakah dibuat daily, interannual atau klimatologi? Kalau daily berarti nanti datanya itu berupa data curah hujan harian. Kalau interannual itu nanti biasanya bulanan. Kalau klimatologi nanti yang tahunan. Silakan aja yang interannual. Kemudian di sini ada lokasi yang pengen teman-teman ketahui nilai kondisi iklimnya. Tinggal teman-teman nanti masukkan. Jika teman-teman sudah tahu latitude longitude-nya, tinggal diketikkan di sini latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Jika belum, teman-teman bisa mencari di dalam peta di sini sudah ditampilkan. Misalkan kita akan mencari daerah di Indonesia dulu ya. Kita masukkan di Indonesia. Nah, misalkan di sini. Ini maaf, ini agak lemot koneksinya. Nah, misalkan teman-teman pengen mencari di Bontang Selatan. Caranya bagaimana? Tinggal teman-teman klik ada yang tanda poin di sini, klik poin. Nah, teman-teman klik di Bontang sini. Klik di Bontang sini. Nah, ini akan keluar page seperti ini. Nah, sehingga nanti lokasi yang teman-teman akan cari itu ada yang berada di lokasi ini yang curah hujannya. Nah, kemudian pilih datanya, misalkan data 2019, ini 2020 belum ada ya, jadi 2019. Berapa mundurnya? Misalkan tahun 2019. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya pilih saya yang CSV saja. Karena ini CSV bisa diolah dalam bentuk Excel. Nah, terus kemudian teman-teman bisa memilih parameter yang pengen di-download itu apa. Di sini bisa dilihat ada moisture and other, ada moisturizer, diklik saja. Di situ ada presipitasi, berarti curah hujan. Klik. Relative humidity mau dipakai enggak? Misalnya mau dipakai ya klik saja. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa explore lagi sendiri, ada temperatur yang dibutuhkan apa, kemudian ada angin, ada solar radiasi, ada infrared, thermal infrared dan seterusnya. Itu bisa teman-teman tinggal kalau yang butuh datanya tinggal klik saja. Nah, karena kita butuh datanya cuma curah hujan ya klik curah hujan presipitasi. Tinggal setelah itu sudah klik submit saja. Nah, dia akan memproses mencari data curah hujan di situ. Nah, sehingga nanti akan ketemu seperti ini. Nah, jika ketemu seperti ini dari mulai Januari 2009 sampai ke Oktober 2019, karena yang terakhir tersedia itu Desember 2019 ada ini. Desember 2019. Semua bisa terdeteksi atau ketemu. Nah, tinggal nanti di downloadnya caranya bagaimana? Tinggal klik yang CSV ini, klik. Nah, nanti otomatis dia akan mendownload. Tinggal disimpan berkasa. Tinggal nanti diolah dengan menggunakan Excel. Data-datanya teman-teman nanti bisa olah itu sendiri. Kira-kira itu cara mendownload di websitenya di NASA. Ataupun juga bisa dicari di BMKG Online. BMKG Online itu ada juga beberapa stasiun. Kalau yang di kota-kota ketika wilayahnya itu sudah tercakup di BMKG Online, ya cukup menggunakan BMKG Online saja, tidak perlu menggunakan ini. Oke. Nah, kita kembali ke slide tadi. Jadi cara mencari data curah hujannya seperti itu. Kemudian tinggal nanti ketika sudah ketemu titik pengamatannya, tinggal dibuat isohyet dan juga polygon descent-nya. Teman-teman mungkin sudah bisa semua. Kalau polygon descent tinggal cari di search tadi ya, di ArcGIS descent polygon. Nah, nanti sudah langsung keluar polygon descent-nya. Kalau isohyet ya berarti tinggal di kriging dulu, baru nanti dibuat kontur.
baru nanti ketemu metode isoyet. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Jadi ada dari beberapa titik pengamatan stasiun hujan yang teman-teman nanti akan cari, baru kemudian nanti dibuat polygon dimensionnya. Ini kalau polygon dimension seperti ini, sehingga nanti terbagi-bagi wilayahnya dalam polygon. Kalau isoyet akan kontur-kontur seperti ini. Nah, nanti cara maksudnya isoyet polygon dimension itu apa, nanti coba dibuka lagi di mata kuliah hidrometeorologi ataupun mungkin di meteorologi klimatologi. Itu dilihat sendiri, nanti lagi dibuka-buka lagi catatannya. Kemudian peta tanah atau soil map. Peta tanah atau soil map bisa teman-teman cari, nanti teman-teman bisa pilih klasifikasi peta tanah itu ada 3 ya, yang berkembang dan digunakan di Indonesia, yaitu ada klasifikasi USDA yang nama tanahnya itu ada antisol, insetisol, kemudian andosol, kemudian dan seterusnya. Kalau yang FAO tuh hampir sama dengan pulisi tanah, ada regosol, grumosol, kemudian latosol, mediteran, itu adalah klasifikasi FAO dan pulisi tanah. Dan skala yang ada sekarang itu adalah skala 1/50.000, yaitu semi detail. Kalau di USDA itu masuknya dalam skala grid group atau subgroup. Ini coba teman-teman bisa cari. Saya yakin teman-teman bisa mencari peta tanah ini. Nah, ini contoh dari peta tanah. Nah, ini kalau yang skala 1/50.000 di klasifikasi peta tanah ada Typic Fluvaquen, Typic Udifluven, kemudian Typic Hapludav, Haplududs, dan seterusnya. Ini adalah peta tanah. Kemudian peta terakhir yaitu peta penggunaan lahan atau land use map, bisa diambil dari mana? Dari peta RBI atau peta rupa bumi Indonesia. Nah, peta RBI atau rupa bumi Indonesia itu sebenarnya merupakan data tahun 2007 ya. Kalau teman-teman coba lihat di lembar cetak peta RBI itu tanggal pembuatan datanya itu tahun 2007. Sehingga bisa dikatakan kalau untuk digunakan sekarang itu kurang update. Sehingga nanti saya sarankan teman-teman ketika sudah mendapatkan peta penggunaan lahan, baik itu yang berupa digital atau belum, nanti coba cross check-kan dengan citra Google Earth yang terbaru. Dengan citra Google Earth yang terbaru, kira-kira masih relevan tidak data penggunaannya digunakan sekarang. Jika berubahnya sudah sangat drastis, mohon untuk bisa nanti sedikit direvisi, mana yang berubah, mana yang tidak. Tapi kalau kira-kira ini perubahannya cuma kecil sekali ya, berarti langsung digunakan saja bisa. Karena data yang dikumpulkan atau di-upload di peta RBI itu data tahun 2007. Dan skalanya yaitu 1/25.000 kalau di Indonesia ya. Nah, kalau di daerah Pulau Jawa itu ada yang 1/25.000, tapi kalau mungkin yang di luar Jawa itu masih ada beberapa wilayah yang 1/50.000. Nah, peta RBI mungkin teman-teman sudah sering melihat semua, sudah sering memanfaatkan semua, dan juga bisa di-download secara gratis di websitenya BG di INA Geoportal. Di INA Geoportal atau di Tanah Air Indonesia itu websitenya bisa di-download secara gratis di situ karena sekarang sudah one map policy. Nah, tampilannya seperti ini, peta RBI atau peta penggunaan lahan. Ada berupa sawah, ada berupa kebun campuran, ada dan seterusnya. Nah, setelah nanti terkumpulkan data-data ke-6 peta tersebut, langkah apa yang selanjutnya bisa dibuat? Nah, jadi dari ke-6 data peta tadi, teman-teman nanti bisa membuat yang namanya land unit atau satuan lahannya. Caranya bagaimana? Mungkin yang caranya adalah dengan cara mengoverlay dari ke semua peta ini. Jadi ke-6 ini di overlay. Tapi apakah overlaynya itu hanya benar semua ditumpang susungkan kemudian langsung jadi? Sebenarnya itu tidak. Nah, sebenarnya konsep overlay yang dimaksudkan di dalam pembuatan satuan lahan itu adalah merupakan konsep overlay berjenjang. Jadi bukan overlay yang semua langsung ditumpuk kemudian yang keluar satu peta.
Kalau semua peta ini ditumpuk jadi satu, kemudian langsung dibuat satu peta, itu pasti nanti akan ketemu poligon yang sangat kecil sekali. Karena ya overlaynya overlay langsung, tetapi overlaynya ya dia menggunakan overlay berjenjang. Berjenjangnya bagaimana maksudnya? Yaitu dia ada dasar delineasinya. Jadi ketika teman-teman membuat peta satuan lahan dengan menggunakan 6 ini, teman-teman gunakanlah dulu unsur yang slope dan juga peta bentuk lahan untuk mendelineasi. Jadi dari ke-6 ini yang digunakan pertama kali itu adalah peta lereng dan juga peta bentuk lahan. Nah, dari peta lereng dan peta bentuk lahan ini didelineasi dulu mana yang beda lerengnya, mana yang beda bentuk lahannya. Kenapa yang digunakan ini? Karena dari ke-6 atau dari ke-7 komponen lahan ini, unsur topografi atau landform atau slope atau kemiringan itu merupakan unsur yang dia bisa mempengaruhi ke-7 unsur lahan yang lain. Kalau tidak percaya coba saja. Sekarang kita bandingkan antara daerah yang lereng datar, lereng tinggi, lereng rendah gitu ya. Daerah yang datar, daerah yang bergelombang, daerah yang bergunung itu pasti akan memiliki curah hujan yang berbeda, ya apa tidak? Daerah datar curah hujannya pasti akan lebih sedikit dibandingkan daerah yang tinggi. Kenapa? Karena ada efek topografi, ada hujan hidrografis, kan seperti itu. Jadi ketika naik iklimnya, naik topografinya, semakin lerengnya semakin tinggi, jelas nanti akan berpengaruh terhadap kondisi iklimnya. Suhunya juga berbeda. Konsep suhuan semakin tinggi tempatnya itu mesti akan semakin dingin dan seterusnya. Nah, sekarang reliefnya berbeda, penggunaan lahannya berbeda atau sama? Jelas berbeda. Daerah datar dominasinya apa? Datar dominasinya berupa sawah, permukiman. Kalau daerah yang berlereng tinggi digunakan untuk apa? Ya mesti hutan, kebun campuran. Mungkin kalau ada sawah itu berupa bukan sawah tapi tegalan dan seterusnya. Kan seperti itu. Jelas berbeda. Nah, kemudian tanahnya bagaimana? Jelas berbeda. Daerah datar tanahnya cenderung lebih berkembang. Biasanya sudah masuk ke inseptisol. Tapi kalau daerah miring karena sering terjadi erosi, sering tanahnya hilang, sering longsor, maka dia tanahnya mesti belum berkembang. Berarti tanahnya entisol, kan seperti itu. Nah, litologinya bagaimana? Batuannya jelas juga berbeda. Daerah datar mesti dominasinya batuannya apa? Batuannya sedimen. Karena apa? Karena ada aliran sungai, dibawa oleh sungai, terendapkan oleh sungai. Daerah miring batuannya seperti apa? Ya, mungkin batuan induknya, tergantung dari proses induknya di sana, apakah vulkanik, apakah struktural dan seterusnya, kan mesti jelas akan berbeda. Sehingga makanya lereng dan juga bentuk lahan ini dijadikan dasar sebagai delineasi land unit. Karena ketika beda lereng, beda bentuk lahan, pasti akan menggambarkan beda curah hujan, beda penggunaan lahan, beda kondisi tanah, dan juga beda kondisi geologi. Sehingga ketika teman-teman mendelineasi, sebenarnya tidak langsung di overlaykan semua, tapi dibuat berjenjang. Delineasilah dulu landform dan juga slope-nya. Sehingga nanti keluar peta fisiografi, baru nanti dilakukan pendetailan dengan komponen peta yang lain, yaitu ada land use-nya baru digunakan, soilnya digunakan, litologinya digunakan. Jadi misalkan ketemu nih, dibedakan dulu lerengnya. Oh, ini lerengnya datar. Oh, kok datarnya masih luas ya, tapi kelihatannya kok penggunaan lahannya sudah berbeda. Tampilkan peta penggunaan lahannya, tampilkan peta geologinya, tampilkan peta tanahnya, baru nanti didetailkan. Oh, ternyata datarannya bisa didetailkan lagi, ada dataran banjir, ada rawa belakang, ada dataran aluvial dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ketemu peta satuan lahan, sehingga tidak overlay secara langsung tapi overlay berjenjang. Dimulai dari delineasi landform slope, baru nanti dari landform slope ini ditampilkan dengan land use, ditampilkan dengan tanah, ditampilkan dengan litologi, sehingga menjadi lebih detail. Nah, ini contoh ilustrasinya. Misalkan dari data yang teman-teman kumpulkan, kita buat dulu nanti mungkin peta damnya, data damnya dibuat dengan hillside ya, jadi sehingga kesan 3 dimensinya agak keluar. Nah, teman-teman caranya bedakan dulu dari lerengnya, yang paling kelihatan dulu saja.
Nah, dibedakan dulu. Oh, kelihatan ini adalah datar wilayahnya. Oh, berarti ini dibedakan, di sini ada bukit-bukit. Nah, sudah bedakan dulu batasnya. Set, bedakan batasnya. Di sini ada dataran, di sini ada perbukitan. Oh, ternyata kira-kira masih bisa dibedakan lagi enggak ya? Oh, kira-kira datarannya susah ini dibedakan lagi. Oke, berarti tidak apa-apa, biarkan dulu saja. Nah, ini dengan menggunakan slope ya. Dengan menggunakan tadi lereng, dibedakan dataran dan perbukitan. Terus kira-kira bisa dibedakan lagi nggak dengan slope-nya? Oh, kalau untuk data ini katanya sudah tidak bisa dibedakan lagi dari kemiringan lerengnya, sudah kelihatannya sudah hanya dua ini. Ya, kemudian baru detailkan dengan peta apa itu geologi. Detailkan dengan peta geologi. Jadi didetailkan, oh ternyata di lereng perbukitannya ini bisa detail lagi loh. Oh, ini ternyata ada yang lereng bawahnya, ada yang lereng atasnya. Lereng atasnya cirinya dengan apa? Dengan yang topografinya masih curam. Kalau yang lereng bawah sudah mulai ada landai-landainya. Lalu dibedakan atau didelineasi. Tadi yang awalnya hanya perbukitan seperti ini, nah, kemudian bisa didelineasi, dibedakan dengan menggunakan yang lebih detail. Oh, sehingga kelihatan, oh di sini ada lereng atas, lereng bawah, lereng tengah, kemudian lereng bawah dan seterusnya seperti ini. Kemudian yang datarannya bagaimana? Kok masih luas? Nah, baru nanti dimasukkan yang namanya peta litologi atau peta litologi. Oh, ternyata di sini tuh litologinya berbeda-beda. Di sini mungkin di sini sudah dominasinya berupa aluvial. Sementara di bagian sini tadi, di bagian yang sebelumnya, di sini mungkin sudah aluvial. Di sini kok materialnya itu hampir mirip dengan yang ada di perbukitan seperti di sini. Materialnya kok mirip ya? Batuannya mungkin sama-sama batuan vulkanik tua, misalkan breksi, misalkan di sini ada breksinya, di sini ada breksinya. Sementara di sini sudah murni aluvial dari proses pengendapan sungai, ya, sehingga bisa dibedakan. Oh, berarti di sini merupakan dataran aluvial, di sini dataran koluvial. Kenapa dataran koluvial? Karena ini hasil sedimentasi dari erosi yang ada di sini, dari longsoran yang ada di sini, sehingga material yang mesti akan sama. Di sini kakinya, kenapa? Karena mungkin masih ada totol-totolnya seperti ini, sehingga dia masih topografinya belum benar-benar landai. Tapi kalau di sini sudah landai, yaitu masuk dataran. Kalau di sini masih kaki perbukitan. Seperti itu cara mendetailkannya. Nah, sehingga nanti keluar yang namanya peta satuan lahan seperti itu. Sehingga sebenarnya konsepnya tidak langsung overlay, tapi overlay berjenjang tadi seperti yang saya terangkan. Sehingga nanti keluar yang namanya peta satuan lahan yang lebih akan manis terlihatnya, tidak kecil-kecil luasannya. Nah, terus langkah selanjutnya apa setelah ketemu peta yang dihasilkan? Sebenarnya langkah selanjutnya itu harus dilakukan yang namanya survei lapangan. Tetapi karena kondisinya sekarang masih COVID, makanya teman-teman di tugasnya tidak perlu dilakukan survei lapangan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan survei lapangan. Cukup menggunakan data peta, citra dan seterusnya saja. Nah, tujuannya apa? Tujuan dilakukan survei lapangan ini sebagai untuk teman-teman nanti gambaran mungkin di kenyataan ya, atau mungkin nanti yang mengambil skripsi tentang kajian evaluasi lahan ini ya. Tujuannya ada dua, yaitu untuk apa? Untuk validasi dan juga untuk mengambil data. Validasi apa? Yang divalidasi yaitu ya kondisi lerengnya, kondisi penggunaan lahannya, kondisi tanahnya, apakah masih sama seperti apa yang ada di dalam peta. Karena mungkin saja di peta itu ada efek generalisasi, ada efek mungkin datanya tidak update. Makanya perlu dilakukan validasi, apakah benar sesuai kondisi di lapangan yang ada sekarang. Apakah sudah berubah, apakah belum? Nah, itu yang perlu teman-teman nanti ketahui. Dan yang kedua yaitu untuk mengambil data. Untuk mengambil data apa ya? Mengambil data yang tidak bisa didapatkan dari peta. Nah, yang divalidasi kan ini adalah 7 komponen ini ya. Kalau ambil data apa ya? Biasanya yang diambil datanya yaitu kondisi sifat fisik dan juga sifat kimia tanah. Karena apa? Karena ini tidak bisa didapatkan dari peta manapun. Harus tetap lapangan.
Contohnya apa seperti tekstur, struktur, agregat, plastisitas, kandungan hara, kandungan bahan organik dan lain-lain yang dibutuhkan untuk analisis evaluasi lahan. Jadi pokoknya semua sifat fisik dan sifat kimia tanah itu perlu dilakukan pengambilan data di lapangan, perlu survei lapangan. Makanya inilah pentingnya survei lapangan. Ada dua, yaitu untuk mengambil data yang masih kurang. Kemudian yang kedua yaitu untuk memvalidasi kondisi di lapangan. Apakah benar kondisinya sama seperti yang ada di peta yang teman-teman buat? Apakah tidak? Karena kalau nanti hasil validasinya itu rendah, berarti dianggap data yang digunakan itu tidak relevan, bisa untuk dijadikan yang kajian selanjutnya. Nah, ini sedikit untuk pemahaman teman-teman ya. Jadi ketika nanti sudah survei lapangan, sudah divalidasi, sudah diambil datanya, berarti peta satuan lahan itu sudah jadi. Tetapi yang dipertanyaan, bagaimana? Kan luasnya itu pasti akan luas kajian evaluasi lahan. Apalagi nanti ketika teman-teman sudah bekerja, kajian evaluasi lahan itu cakupannya mungkin bisa kabupaten, bisa provinsi, atau bahkan bisa seluruh Indonesia. Kan tidak mungkin teman-teman melakukan sampling di semua tempat atau mengambil sampel di semua tempat. Terus bagaimana cara ngambilnya, cara melakukan survei lapangannya biar itu lebih efektif dan efisien? Ya dengan menggunakan teknik sampling. Jadi diambil sampelnya saja, tidak semua harus dikunjungi. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel lapangannya? Yaitu pada tiap beda satuan lahan. Jadi ketika tadi teman-teman mempunyai data, sudah tentukan wilayahnya, sudah membuat peta satuan lahan dengan menggunakan peta, misalkan ketemu ada 13 satuan lahan, ya minimal yang dikunjungi adalah 13 titik minimal. Kalau mau dilebihkan ya berarti tiap titik dibuat 2 kali pengulangan sehingga ada 26 titik sampel. Sehingga tiap beda itu harus dilakukan survei di lapangan. Nah, jadi pertanyaan, apa nama teknik samplingnya? Nama teknik samplingnya itu adalah cluster sampling. Kenapa dinamakan cluster sampling? Karena dia itu dibuat cluster-cluster dulu, dikelompokkan berdasarkan cluster-cluster. Jadi konsepnya satuan lahan itu kan adalah mengumpulkan atau mengelompokkan lahan yang memiliki sifat-sifat atau karakteristik sama. Nah, itu kan dianggap diklasterkan. Oh, ada klaster lahan 1, ada klaster lahan 2, ada klaster lahan 3, ada klaster lahan 4, klaster lahan 5, klaster lahan 6 dan seterusnya. Nah, sehingga karena kita menyamplingnya di tiap satuan lahan, maka dinamakan cluster sampling karena diklasterkan pada tiap-tiap satuan lahan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana cara memilih lokasinya? Misalkan ketemu 13, terus di 13 itu kan punya luasan. Nah, terus ditentukan di titik yang mana di luasan itu. Ya, teman-teman menggunakan random. Dipilih di salah satu itu, ditentukan titiknya mau di mana, apakah pas di tengahnya, pas di samping, atau pas di kanan, pas di kiri, terserah. Berarti menggunakan cluster random sampling segala sampelnya. Jadi dibuat cluster dulu berdasarkan satuan lahan. Ketemu satuan lahannya ada 13, berarti sampelnya 13. Di tiap titik satuan lahan itu dibuat titiknya, pokoknya asal letaknya di dalam situ sudah bisa digunakan untuk sampling. Makanya dinamakan cluster random sampling. Kenapa ini saya sampaikan? Karena masih ada beberapa yang keliru konsepnya. Ada yang menyatakan itu stratified random sampling. Padahal ini bukan strata. Satuan lahan itu kan tidak menunjukkan strata. Jadi satuan lahan A apakah lebih baik dari satuan lahan B? Kan belum tentu, karena belum kita lakukan evaluasi. Apakah satuan lahan A itu lebih baik dari satuan lahan C? Belum tentu, karena kita belum evaluasi. Nah, karena ini masih belum evaluasi, maka teknik samplingnya namanya masih cluster, bukan stratified. Kalau stratified itu kan berstrata, jadi ada stratanya. Misalkan kalau samplingnya penduduk berdasarkan pendidikan, ada SD, SMP, SMA, itu kan namanya strata. Penduduk yang pendidikan SD, pendidikan yang berkenaan SMP itu kan menunjukkan strata. Karena ya SMA itu lebih tinggi dari SMP, SMP jelas lebih tinggi dari SD, itu kan ada stratanya. Tapi kalau satuan lahan tidak ada stratanya. Satuan lahan A tidak menunjukkan lebih baik dari satuan lahan B. Satuan lahan B belum tentu lebih jelek daripada satuan lahan C, kan seperti itu. Sehingga nama samplingnya adalah cluster random sampling.
Nah, sehingga nanti ketika teman-teman sudah jadi peta satuan lahannya, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan penyimbolan atau simbolisasi. Sebenarnya simbolisasi untuk satuan lahan ini belum ada standar bakunya, tetapi biasanya yang digunakan di Indonesia ini adalah standar yang seperti ini. Jadi ada V1 titik Romawi titik LU titik TB. Yang bagian awal yang V1 ini menunjukkan apa? Menunjukkan satuan bentuk lahannya. V1 berarti vulkanik. Ini nanti sesuai dengan kaidah di dalam pembuatan peta geomorfologi ya. Vulkanik itu simbolnya V, fluvial berarti F, struktural itu S, kemudian solusional itu K, kemudian dimensional itu D, dan seterusnya. Marin M. Nah, V1 itu apa? Berarti V1 itu V vulkanik bagian atas, yaitu apa? Puncak gunung api. Berarti V1 itu menunjukkan satuan bentuk lahannya. Belakang itu Romawi. Romawi itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelas lerengnya. Tadi yang dikelaskan. Apakah kelas lereng 1 yang 0 sampai 8, kelas lereng 2 8 sampai 15 atau kelas lereng 3 yang 15 sampai 30. Karena ini masuk kelas lereng 6, berarti dia lerengnya itu lebih dari 45 derajat. Berarti dia bentuk lahannya puncak gunung api, lerengnya lebih dari 45%, Kemudian LU itu apa? LU itu kondisi tanahnya. Tanahnya kalau di sini menggunakan USDA berarti litik ustorten. Litik ustorten disingkat LU. Dan yang terakhir TB itu apa? Penggunaan lahannya. Penggunaannya apa di sini? Tanah berbatu. Sehingga ketika teman-teman disajikan simbol seperti ini akan lebih mudah untuk kita menampilkan di petanya, akan lebih simpel. Dan juga ketika membacanya pun juga akan lebih enak. V1 itu apa? V1 berarti puncak gunung api. Puncak gunung api lerengnya berapa? Lebih dari 45%. Tanahnya apa? Listik ustorten. Penggunaan lahannya apa? Tanah berbatu, seperti itu. Nah, dan ini biasanya digunakan untuk hierarki penyimbolan satuan lahan. Dan saya harapkan teman-teman nanti bisa membuat satuan lahan dengan penyimbolan seperti ini. Nah, ini didapatkan dari analisis slope di ARGIS, ini analisis morfologi dan litologi dari INIASI, ini dari satuan tanah, dan ini dari peta penggunaan lahan. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini adalah nanti contoh hasil akhir dari atribut satuan lahan. Jadi di situ ada nomor satuan lahannya, kemudian ada tanahnya apa, reliefnya bagaimana, landformnya apa, kemudian bahan induknya atau litologinya apa, lereng, kondisi lerengnya bagaimana, teksturnya bagaimana, batuannya bagaimana, kondisinya bagaimana. Ini adalah contoh atribut lahan. Jadi dalam setiap satu satuan lahan itu harus punya atribut sebanyak ini. Nah, tapi nanti karena teman-teman tidak melakukan kegiatan lapangan, mungkin seperti tekstur, batuan, permeabilitas, dan seterusnya ini mungkin bisa dihilangkan. Ya, cukup yang bisa diambil dari peta saja. Tapi nanti kalau yang asli itu akan banyak sekali ke sampingnya di sini. Ini contoh atribut satuan lahan. Nah, ini adalah contoh dari skala pemetaan. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan juga, nah ini sebagai gambaran saja. Skala pemetaan itu adalah hampir semua apa yang bisa dipetakan itu memiliki skala pemetaan lahan. Jadi ada yang mulai dari skala yang general sampai skala yang detail. Nah, kalau yang skala general itu ada yang 1/200.000 kalau di satuan lahan, sampai ke yang 1/5.000. 1/5.000 biasanya untuk pemetaan di tingkat kelurahan, kecamatan itu pakai 1/5.000. Sehingga ketika teman-teman nanti kajiannya itu wilayah kecamatan, seharusnya peta yang dihasilkan itu skala 1/5.000. Tetapi karena saya minta teman-teman skalanya kabupaten, berarti nanti bermainnya teman-teman di skala 1/50.000 sampai 1/25.000. Skalanya di skala menengah. Kalau yang nanti tingkatnya Indonesia bisa pakai yang skala 1/200.000. Ini yang perlu diperhatikan. Dan di sini diberikan juga pedoman untuk pengamatan lapangannya. Skala pengamatan di lapangannya itu harus berapa hektar, jaraknya tiap titik sampel, dan seterusnya itu sudah ada ketentuannya. Teman-teman nanti bisa membaca di sini sendiri. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan tentang satuan lahan ini.
Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk segera membuat peta satuan lahan, dan ini akan saya jadikan tugas kelompok selanjutnya ya. Jadi outputnya berupa peta satuan lahan dari data-data yang telah teman-teman kumpulkan sebelumnya, diolah sehingga ketemu peta satuan lahan di wilayah masing-masing. Nah, untuk nanti mungkin untuk lebih memperjelas, nanti saya uploadkan modul juga tentang teknis pembuatan peta satuan lahan, sehingga teman-teman nanti mungkin bisa mencoba membuat. Dan nanti silahkan jika ada masih kesulitan bisa bertanya melalui forum diskusi atau melalui WA saya dan seterusnya, bisa bertanya secara langsung. Jika masih ada pertanyaan lanjutan, mungkin nanti bisa saling berkomunikasi dengan teman-teman yang lain juga bisa. Dan saya yakin karena ini satuan lahan mungkin tidak hanya dibahas di mata kuliah ini ya, mungkin di mata kuliah sebelumnya sudah pernah dibahas, sehingga teman-teman punya dasar. Mungkin tinggal hanya memikirkan atau membuat ulang apa yang telah teman-teman sudah berikan sebelumnya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di minggu keempat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.